Gisel ini adalah wajahnya di-crop untuk ditempel di wajah orang lain, sehingga yang melakukan itu seolah-olah Gisel begitu. Entah itu nanti Gisel sebagai korban atau sebagai pelaku, yang penting pertama-tama adalah siapa yang mengupload itu. Saya ingin garis bawahi lagi bahwa penjahat utama itu adalah dia mengupload kepada ranah publik itu. Itulah penjahat utamanya. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang seorang presenter sekaligus penyanyi, Gisela Anastasia, yang mendadak jadi bahan perbincangan setelah video syur mirip dirinya beredar secara luas. Bahkan nama Gisel dan orang-orang di sekelilingnya turut menjadi trending topik di Twitter sejak Sabtu 7 November 2020. Sempat enggan memberi tanggapan, Gisel akhirnya angkat bicara. Gisel mengaku sedih karena ini bukan pertama kalinya dia dikaitkan pada sebuah video shoot. Dia berusaha menghadapi dengan tenang dan menunjukkan sikap santai melalui postingan di akun Instagram miliknya saat membagikan momen berlibur bersama putrinya, Gempi, ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. Polisi pun menyatakan akan segera melakukan pemeriksaan terkait video syur tersebut. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Bapak Muzakir, pakar hukum pidana. Halo, Pak Muzakir, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik sore hari ini. Terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Muzakir, saat ini kan sedang heboh video panas mirip Gisel ya, mantan istri Gading Martin. Gisel mengatakan itu bukan dirinya. Nah, fenomena ini cukup sering, Pak, menimpa kalangan artis. Kalau dari segi pidana, ada kasus hukum apa dalam peristiwa semacam ini, Pak? Kasus hukum apa saja, Pak? Ya, kasus hukumnya mungkin agak sedikit beberapa istilah bahasanya jenis hukuman. Ya, yang pertama itu harus ada kebenaran bahwa sebut saja pelaku dugaan pornografi itu adalah benar-benar bukan mirip dengan Gisel, adalah Gisel, gitu ya. Kalau mirip itu kan berarti ya bisa orang lain, jadi tidak perlu harus mempersoalkan Giselnya. Tapi kalau itu adalah Gisel, nah itu menjadi ada dua hal kemungkinan itu. Yang pertama adalah memang dia orang yang melakukan itu sendiri berdasarkan bukti-bukti, misalnya dengan bukti yang dikenal sekarang namanya adalah audit forensik terhadap IT-nya itu, audit forensiknya. Yang kedua adalah itu adalah rekayasa teknologi yang membuat dia wajah Gisel ditempel kepada wajah orang yang melakukan perbuatan pornografi tersebutnya. Ini dua hal yang menurut saya adalah penyidik harus bisa memastikan bahwa itu wajah siapa, apakah benar, bukan wajahnya, maksud saya orang yang bersangkutan itu benar-benar Gisel, atau orang yang bersangkutan itu adalah orang lain yang wajahnya ditempel dengan wajah crop dari Gisel gitu. Itu saya kira itu penting. Kalau itu pertama adalah tempelan, itu berarti Gisel sebagai korban. Kalau Gisel sebagai korban, maka pelakunya pasti orang lain, ya. Kalau orang lain itu siapa, maka dugaan orang lain itulah yang harus bertanggung jawab terhadap apapun tindak pidana pornografi yang ditempeli dengan wajah Gisel tadi. Sehingga Gisel harus dilindungi oleh hukum dan negara harus melindungi yang bersangkutan bahwa dia adalah menjadi korban daripada tindak pidana orang lain. Itu yang pertama. Jadi yang melakukan adalah orang lain plus orang yang mengupload dari pornografi tersebut. Yang kedua, jika itu benar Gisel, maka ada dua kemungkinan di situ. Gisel memang melakukan perbuatan itu, ya, perbuatan pornografi itu, tapi dia tak ada maksud untuk mengupload, ya. Kalau tak ada maksud untuk mengupload, dia hanya membuat sebut saja adalah dokumentasi perbuatan yang dilakukan saja, dan dia tak ada maksud untuk mempublikasi, maka Gisel ini adalah orang yang jadi korban. Karena ada orang lain yang mengupload dan memberi komentar dan sebagainya, bahwa itu adalah video dirinya, gitu ya. Jadi video dirinya hanya untuk dirinya, tetapi diambil oleh orang lain untuk diupload kepada publik. Maka penjahatnya adalah orang yang mengupload
video tadi yang seharusnya untuk inventaris dirinya itu dimasukkan ke dalam ranah umum atau publik. Nah, di sini juga sama, sesungguhnya Gisel juga menjadi korban. Tapi ada yang kedua tadi adalah Gisel memang sengaja membuat pornografi, dan yang kedua adalah Gisel juga mengupload pornografi yang dia buatnya kepada ranah publik. Berarti ini tanggung jawabnya adalah Gisel dan orang-orang yang menyertainya di situ untuk mengupload kepada ranah publik. Nah, maksud saya ada 3 bentuk yang tadi saya katakan, bahwa ada yang membuat saja, ya. Yang pertama tadi ada yang sengaja mencemarkan nama baiknya Gisel. Yang kedua adalah mungkin Gisel berbuat sesuatu tapi tak ada maksud ke ranah publik, berarti orang yang mengupload ranah publik. Atau mungkin yang ketiga adalah Gisel memang melakukan itu dan timnya itu memang sengaja untuk memasukkan ke dalam ranah publik, berarti harus bertanggung jawab. Nah, menurut saya polisi harus mengklarifikasi atau melakukan proses penyelidikan awal dan penyidikan awal untuk memastikan ini mana kategori yang 3 bentuk tadi gitu. Apakah Gisel sebagai korban atau sebagai pelaku gitu ya Pak ya? Ya. Nah, kasus video panas ini sudah menyebar, dan kalau hal semacam ini Pak, apakah polisi harus langsung bertindak memburu penyebar video atau harus tunggu ada yang melaporkannya? Oh tidak, kalau tindak pidana pornografi itu bukan delik aduan. Ya. Karena ini bukan delik aduan, maka polisi langsung bisa bertindak langsung meskipun tidak ada pengaduan terhadap kasus yang terkait dengan, karena itu masuk dalam dunia ITE, yang dikejar pertama adalah penguploadnya gitu ya. Saya kira polisi sangat profesional dalam konteks ini, dan dia pengupload utama pertama itu siapa yang mengupload, masukkan ke ranah publik. Entah itu nanti Gisel sebagai korban atau sebagai pelaku, yang penting pertama-tama adalah siapa yang mengupload itu. Jadi polisi dalam hari ini penyidik harus mengejar siapa penguploadnya itu. Saya kira seperti kasus-kasus yang lain, pengupload itulah yang pertama. Ya, boleh mohon dijelaskan Pak pasal-pasal dalam KUHP secara terperinci untuk penanganan kasus tersebarnya video panas seperti ini Pak. Itu terkait dengan masalah pornografi ya. Ini sesungguhnya ada dalam Undang-Undang Pornografi ya. Tapi kalau pakai 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Kalau itu misalnya saja pakai KUHP, ya sesungguhnya KUHP itu harus dihubungkan dengan Undang-Undang ITE karena itu masuk dalam ranah Undang-Undang ITE atau teknologi informasi itu. Jadi harus dihubungkan dengan Undang-Undang ITE begitu. Oke, berarti ada Undang-Undang Pornografi dan juga ada Undang-Undang ITE gitu ya Pak ya? Benar. Ya. Nah, Gisel ini kan tentu menjadi pihak yang sangat dirugikan ya Pak ya, namanya terseret sedemikian rupa, dan ini bukan pertama kalinya. Mungkin Anda punya saran Pak untuk Gisel, apa yang sebaiknya dia lakukan? Jadi kalau benar, makanya ada yang tadi kategori yang pertama bahwa Gisel ini adalah wajahnya di-crack untuk ditempel di wajah orang lain, sehingga yang melakukan itu seolah-olah Gisel begitu. Maka sebaiknya Gisel harus melakukan pelaporan terhadap perbuatan pornografi tersebut karena dia menjadi korban daripada perilaku orang lain yang membuat dirinya seolah-olah sebagai pelaku pornografi itu, padahal dia tidak melakukannya itu. Dan ini kalau Gisel itu tidak melakukan, itu saya khawatirkan ini sudah kedua kalinya, bisa ketiga, bisa keempat kalinya gitu ya. Karena Gisel dalam posisi adalah sebagai orang yang menjadi korban, tapi dia lemah untuk tidak melakukan pengaduan gitu ya. Sehingga kalau orang itu, pada umumnya orang kalau lemah dan kemudian tidak memberi reaksi terhadap viktimisasi yang dialaminya, ada kecenderungan mereka akan mengalami viktimisasi lanjutannya gitu ya. Nah, untuk itu lawan, Gisel kalau misalnya merasa tidak melakukan itu, lawan terhadap itu dan lapor kepada polisi agar supaya dia orang yang membuat dan sekaligus mengupload itu adalah harus berhadapan dengan hukum dan dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya dilakukan. Menurut saya begitu. Jadi jangan lemah. Jangan lemah itu artinya kalau dia diem ya nanti periode berikutnya atau pada berikutnya ada orang lain yang punya inisiatif, pasti dia nggak akan berani lapor gitu. Nah kalau itu nanti akan menjadi namanya viktimisasi berikutnya atau viktimisasi berlanjut gitu. Demikian. Jadi memang harus dilawan ya. Tapi ini pasti memang bisa diusut tuntas ya Pak ya?
Ya, ini penyidik polisi harus melakukannya itu karena apa? Karena di dampaknya bukan hanya Gisel saja loh ya, dampaknya kepada masyarakat luas. Ya kalau itu misalnya dibaca dan dilihat atau sebut saja itu diterima dan dilihat oleh orang dewasa, barangkali dia agak bisa menyeleksi sedikit lah itu. Ada kemampuan kecerdasannya untuk bisa menyeleksi. Ini bagaimana kalau misalnya hari-hari ini anak-anak siswa-siswa SMP, SD itu sekarang semuanya menggunakan pembelajaran melalui teknologi informasi ini, terus kemudian dia mudah untuk mengakses itu karena ada berita-berita yang gempar seperti itu, mencari akses itu, dan itu begitu mereka dapat satu aja bisa menyebar dalam waktu hitungan menit, bisa kemana-mana begitu ya. Ingat di sini guru sudah tidak bisa mengontrol lagi karena teknologi informasi itu bisa temukan sendiri oleh siswa yang bersangkutan gitu ya, atau informasi itu dapat dicari sendiri oleh siswa yang bersangkutan dan itu akan mudah menyebar luasnya. Maka kami usulkan atau saran kepada Bapak Kepolisian untuk segera untuk melakukan tindakan yang cepat untuk bisa menangkap orang yang bersangkutan dan bagaimana dia bisa menghapus ya video tersebut dari ya sebut saja situs-situs yang dimana bisa ditemukan oleh penyidik. Jadi saya ingin garis bawahi lagi bahwa penjahat utama itu adalah pornografi itu yang membawa ranah kepada ranah publik atau istilah bahasanya mentransmisikan atau menyebarluaskan melalui teknologi informasi atau mungkin lebih tepatnya adalah dia mengupload kepada ranah publik itu. Itulah penjahat utamanya. Baru yang kedua adalah pembuatnya. Ya, pembuatnya itu apakah dia menyimpan pribadi atau bagaimana atau mungkin dia sengaja menyebarluaskan kalangan terbatas dan kemudian mengupload, menyebarkan kalangan terbatas. Ada di antara anggota yang mengupload, dia termasuk harus dimintai pertanggungjawaban begitu. Apakah pertanggungjawabannya sama? Ya, tentu saja pembuat itu akan lebih berat dibanding dengan pengupload saja. Tapi kalau pembuatnya ada maksud untuk ranah publik, maka dosa besarnya ada atau kejahatannya yang berat adalah kepada khususnya mereka yang mengupload gitu. Baik, ini pertanyaan agak menyimpang, Pak. Boleh dijawab, boleh tidak. Kalau menurut Anda, kenapa ada orang yang suka merekam adegan panas dalam video, tapi sebenarnya bukan komersial, mungkin sebagai dokumentasi pribadi aja gitu ya? Kenapa sih kira-kira, Pak? Iya, ya biasanya seperti itu ya. Orang itu ya namanya hasrat untuk mengetahui perbuatannya itu pada umumnya seperti itu. Jadi kalau orang berbuat sesuatu selalu dia akan merekamnya atau mendokumentasikannya, termasuk perbuatan pornografi itu. Gitu. Itu khas manusia, ya. Maka teman-teman ada organisasi yang anti pornografi itu dia mensosialisasi agar foto-foto yang terkait dengan hal yang berbau mengandung pelanggaran kesusilaan itu sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam ranah HP-nya dia. Sebaiknya habis itu langsung di-delete. Ya, karena kalau HP-nya nanti dijual bisa dilacak dan bisa diambil orang lain. Demikian juga masalah pornografi itu. Karena hampir setiap yang punya HP, hampir semua di dalamnya pasti ada foto. Nah, ketika dia harus berkomunikasi kepada dirinya sendiri, ya, karena itu di kamar atau di mana, kan bisa juga foto yang posisinya melanggar kesusilaan gitu ya. Ini melanggar kesusilaan tujuannya bukan ingin melanggar kesusilaan, ingin melihat tubuhnya dia itu sudah ideal atau belum dan seterusnya begitu. Tetapi karena direkam dalam HP yang HP itu punya jaringan transmisi atau hubungan jaringan melalui teknologi informasi itu, akibatnya apa? Akibatnya bisa disadap oleh orang lain. Ya. Sehingga dengan demikian hasrat untuk mengetahui dirinya, hasrat untuk mendokumentasi dirinya termasuk hubungan seksual tadi, itu hasrat pada umumnya orang yang punya alat rekamnya. Itu aja. Kalau ingin tidak itu nggak usah pakai alat rekam. Ya. Kalau nggak punya alat rekam, pastilah dia nggak bisa mendokumentasi. Dan alat rekam itu bersifat secret dan rahasia dan mudah dilakukan karena itu personal. Ya, maka HP handphone itu kan personal sesungguhnya. Tapi memiliki alat rekam yang mudah untuk diakses kepada orang lain. Saya kira itu hasrat manusia seperti itu. Saya kira hampir setiap orang punya HP pasti punya foto dia. Iya. Tapi foto mereka bisa memisahkan antara foto yang tampilan biasa dan foto yang mengandung unsur pelanggaran delik kesusilaan dan foto yang mungkin tadi ada satu lagi adalah yang
berbau pornografi gitu. Kira-kira begitu. Hasrat itu ada setiap pemilik dari handphone itu yang punya kamera itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak, sebagai closing statement, apa saran Anda untuk para pihak yang terlibat video panas mirip Giselle? Ya, saran saya ya sebaiknya mereka yang merasa ikut tanggung jawab ya, mengupload foto itu kepada publik ya, yang baik yang membuatnya maupun yang menguploadnya, segeralah menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum. Dan Anda harus mengaku kesalahan saudara dan kemudian Anda meminta maaf kepada masyarakat dan Anda bertanggung jawab secara hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena apa? Ingat, semakin Anda menyembunyikan diri, semakin orang ingin tahu siapa itu Anda, itu malah Anda atau yang terlibat dalam konteks ini nanti akan resah dan akan tidak tenang dalam hidupnya karena telah dia berbuat sesuatu yang melakukan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat publik. Yakinlah tanggung jawab Anda di akhirat kelak nanti itu terlalu berat ya. Maka sebaiknya menyerahkan diri sesama manusia untuk diadili bersama manusia agar supaya penyidik polisi juga akan memprosesnya dan Anda harus bertanggung jawab secara publik dan Anda meminta maaf kepada publik. Itu lebih bagus. Baik, Pak Muzakir, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Pak Muzakir. Terima kasih, salam sehat dan salam sukses. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Bapak Muzakir, pakar hukum pidana. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.